Dan oke sob, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola nasional. Aduh, gimana mulanya? Oke, menurut gua pertama-tama STY salah menurunkan susunan pemain sehingga King Garuda kita tidak bisa atau gagal merobohkan tembok Cina. Terus apalagi ya? Banyak yang harus dibahas. Ya, ini udah mau gua rangkum ke inti-intinya pembahasan gua aja. Giliran kita dapat wasit yang bisa dibilang kemarin wasitnya benar, wasitnya jujur, wasitnya adil, tetapi pemain-pemain kita yang bisa dikatakan ya melempem lah dalam tanda kutip. Oke. Ini semua balik lagi kita masuk ke pembahasan. Ini semua faktor eksperimen coba-coba STY yang seharusnya kita ini kesempatan yang peluang kita untuk meraih poin pertama lawan Cina itu menurut gue ya peluangnya ya paling besar gitu untuk mencuri poin 3 poin. Makanya gue di konten-konten sebelumnya gue optimis banget, gue yakin banget walaupun emang pas lolos ke round 3 kalau kalian nonton konten-konten gue juga, gue kan ngomong berstatement gini ya, kesempatan gue untuk menurut gue peluang untuk lolos ke Piala Dunia itu hanya 40% aja. Ya mentok-mentok pas ada beberapa pemain masuk kayak Mes Hilger, terus Jais, terus ntar ditambah siapa yang kemarin baru masuk juga yang jalan di bandara, ya itulah ya naik jadi 50%. Emang masih jauh gitu persentasenya cuman buat lolos. Cuman di saat kita bisa berpenampilan bagus di kandang Arab, bermain sangat baik di kandang Bahrain. Sebetulnya kemarin lawan Cina juga bermainnya nggak jelek, cuman gara-gara kalau kita ibaratnya menurunkan formasi yang ideal, susunan pemain yang benar-benar kompeten, yang benar-benar bagus untuk King Garuda kita, gua yakin kemungkinan sob ya, kemungkinan ya King Indonesia kita bisa berbicara dengan hasil yang lain lah di Cina, ya membawa pulang poin tentunya. Gua akan memprediksi kalau lawan Bahrain kita hanya bisa mendapatkan 1 poin. Is true, is benar gitu. Tapi lawan Cina ini gue berpandangan kita bisa mendapatkan poin penuh. Ya kalau misalkan meleset ya bawa pulang 1 poin juga. Cuman ya ditambah lagi STY salah menurunkan pemain, ditambah Sain Patinama melakukan error defense, individual error gitu. Itu Sain Patinama jelas jarak antara dia menghalangi bola begini-begini dengan garis goal kick gitu, garis out masih lumayan berjarak, masih ada setengah meter, hampir 1 meteran, setengah meter lah gitu. Tetapi dia juga nggak melihat situasinya kanan kiri, main begini-begini aja. Ada pemain Cina yang menyerobot dan dia tidak siap untuk mengantisipasinya, dan di saat bolanya diambil, didorong, dicuri oleh pemain Cina itu, posisi rekannya strikernya berdiri bebas juga udah, Jai sudah out position, Mes Hilger udah out position, ya Martin Paes cuman bisa menebak arah bola doang gitu sob. Terus yang harus digaris bawah ini Calvin Verdong benar-benar solid banget, benar-benar bagus banget. Di awal ada pressing pertanding dari Cina, Calvin Verdong berhasil ditinggal sendirian di belakang dan mengintercept bolanya dengan sangat rapi, dari bagus. Dia dari sudut pertahanan sebelah kiri, dia lari masuk ke tengah untuk memotong bola, menggunting bola.
terus ada beberapa one by one, bener-bener lawannya ditonton sama Kelvin Verdong dipaksa dipancing balik arah, terus tiba-tiba diambil, wah bagus banget, diambil secara bersih. Terus ada lagi intercept brilian, menghadirkan satu syutingan berbahaya, satu ya ditangkap sepele lah oleh kipernya Cina, satu lagi syutingannya bener-bener bagus banget, kencang loh itu sob, bener-bener. Terus ya salahnya lagi dengan tidak memainkan Tom Haye. Kita tahu sendiri di saat lawan Australia kita tidak memainkan Tom Haye, kita bermain jelek. Dan ini lawan Cina yang apa ya, notabene kita bisa mencuri poin, bisa menghasilkan poin full, 50% bisa menghasilkan poin full. Ya STY malah mencadangkan Tom Haye. Kita tahu ketika Tom Haye tidak main di babak pertama, ya bola kebanyakan bentrokannya aja di lini tengah. Ya terus gue bilang Asnawi yang akan diturunkan di konten gue yang sebelumnya, kalian cek juga deh tuh. Tapi benar Asnawi yang diturunkan, cuman Asnawi ngapain kebanyakan dribble ke dalam gak jelas, 3 kali apa 4 kali, 4 kali di babak pertama, terus sekali di babak kedua, benar-benar masuk ke dalam gak jelas, buka ruangnya, habis masuk ke tengah ya kerebut, kepotong bola, habis itu bisa ke intercept, membahayakan. Untungnya masih ada untungnya nih, Nathan dan Ivan Jenner ya sebagai gelandang petarung di lini tengah lumayan bagus, terutama si Nathan ini. Dan yang akhirnya kan yang diplot bener-bener di lini tengah kebanyakan yang keseringan si Nathan. Terus kalau Ivan Jenner-nya kan box to box, di saat Ivan Jenner masuk ke bola dia kesulitan, dia kesusahan untuk mengalirkan bola kemana gitu, karena pergerakan pemain lainnya juga benar-benar terisolir, terjaga. Terus dengan dimasukkannya Tom Haye di babak kedua, itu benar-benar jalannya berbeda sekali. Balik lagi kita. Terus kan gue pengen dimasukin Eliano Jenner tuh, dimainkan di pertandingan itu. Ternyata malah tidak dibawa, disimpan, tidak masuk starting line up. Padahal kita butuh pemain yang bisa menusuk, kita butuh pemain yang mempunyai kecepatan tinggi juga gitu, kita perlu gitu. Tetapi ya balik lagi dengan adanya Witan, oke lah, sekali, 2 kali, 3 kali gerakannya bagus. Tetapi Witan bisa melakukan performance yang lebih positif dibanding main di klub ya. Cuman etos kerjanya juga tiba-tiba pas di pressing, dijaga ketat sama pemain Cina, hilang gitu. Ya benar sih, pemain kreatif yang benar-benar bisa mengalirkan bola dari sisi pindah ke sisi, dari ini terus passing sini, yaitu Tom Haye yang baru diturunkan di babak kedua. Kita setelah ketinggalan 2-0. Oh ya, gol keduanya Cina gue mau bahas juga. Gol keduanya Cina kan itu Mesilger dan Jai Ijes itu out position berdirinya, tapi Mesilger berdiri agak ke depan karena di sebelah sininya ada lawan. Sementara ini Mesilger, ini pemain Cina, ini Jai Ijes di sini jauh banget. Si siapa, Andy Carroll-nya Cina, Nunesnya Cina, ya dia berdiri bebas. Dan pas pemain Cina pengen melakukan passing, melakukan through pass, melakukan operan terobosan, tidak ada upaya pemain yang menutup gitu, telat semuanya, hanya terpaku, hanya bengong gitu. Tom Haye masuk di babak kedua itu benar-benar merubah jalannya pertandingan, ditambah dengan drama-dramanya pemain Cina, benar-benar nggak jelas, bola dikit out, jatuh bola dikit jauh, ya kurang lebih ya mungkin drama-drama cederanya lebih parah dibandingkan Bahrain kemarin gitu, drama-dramanya.
entah itu kipernya, entah itu backnya. Paling sering tuh back yang sebelah kanan, back sayap sebelah kanan, sama kipernya tuh paling sering acting lah pemain Cina. Tiba-tiba pas diganti dia lari dong. Terus yang siapa tuh, Nunes, wah kram, aduh, pas diganti tiba-tiba wah lari, wah ke supporter ya, weh. Gue bingung kesakitannya di mana gitu ya. Ya drama Cina ternyata lebih menyakitkan untuk kemarin gitu. Dan Asnawi telat banget gitu buat diganti. Kenapa yang pas diganti ternyata Mesilger yang diganti, Mesilger ganti Rizky Ridho. Ya gue pengennya sih sebetulnya Mesilger yang masih main, Asnawi digantinya sama Rizky Ridho aja. Terus ternyata kan dapat laporan akhir Mesilger kakinya, engkelnya apa bagian mananya bengkak. Ya terus pas dilihatin setelah pertandingan ada beberapa foto, ada beberapa momen Martin Paes juga tangan kirinya bengkak. Beruntung tuh pas Verdong ada melakukan antisipasi salah buang sekali aja, bolanya berhasil masih dalam pelukannya Martin Paes, masih dalam posisi yang bagus, posisi yang baik. Dimasukkanlah Pratama Arhan. Itu pun dimasukkannya Pratama Arhan gue bilang telat. Sama siapa tuh yang kemarin pelipisnya sobek, pelipisnya bocor. Itu gue bilang telat. Terlalu lama keputusan STY juga dalam melakukan pembacaan taktik pergantian pemain. Pas Arhan belum masuk kan, dengan gampangnya dia membuang bola pemain Cina ke kanan ke kiri. Pas Arhan masuk diperhitungkan untuk membuang bola, dia berhati-hati banget pengen membuang bola ke kanan ke kiri, nggak sembarangan. Balik lagi di sini Indonesia cuman bisa main long ball, drop ball, long ball, drop ball dari kanan ke kiri. Kita itu nggak punya target man, kita itu nggak punya striker nomor 9 gitu yang benar-benar kita belum temuin. Yang Pak Erick Thohir juga udah ngomong kita membutuhkan striker itu, masyarakat Indonesia membutuhkan striker itu. Timnas kita sangat penting sekali target man. Tetapi ya dari segi pemain keturunan ya kata Pak Erick Thohir benar-benar sulit, benar-benar belum ada. Ada satu, siapa tuh namanya pemainnya? Gue lupa siapa satu itu. Dia bisa dimainkan target man, cuman lebih sering main di left winger juga kan, kayak seperti Rafael Strike dan Urat Mangun juga gitu. Ya aturan kalau misalkan Mesilger tidak cedera, Mesilger dan Rizky Ridho diplot di belakang, udah berdua tuh jadi tembok terakhir. Di depannya ada Tom Haye yang mengalirkan bola. Terus Jai Ijaz ya majuin aja jadi striker kalau pengen cuman main drop ball. Soalnya pemain kreasi kita kayak Tom Haye kan main keseringan masuk dribble bola gitu kan juga nggak bisa gitu. Terus yang ada pemain kreatif kita, Marcelino lagi yang pemain nomor 10 kita, Marcelino lagi turun jauh performanya, lagi percaya dirinya lagi hilang mungkin. Tom Haye berpusat, dia fokus untuk mengalirkan bola ke kanan kiri, pindahin bola gitu kan. Ya defense Cina dengan postur badan, apalagi di pertengahan babak kedua, pelatih Cina membaca setelah kita kemasukan tuh lewat gol lemparan jarak jauhnya Arhan yang kedua kalinya, dilempar bolanya mental ke Tom Haye berdiri bebas, bang, gol. Kiper Cina ya pasrah tuh, jatuhin diri aja kan, pasrah. Ya gimana ya, kita cuman bisa bermain lewat flank. Sebetulnya dimasukkan Pratama Arhan nggak salah. Pratama Arhan dimasukkan di posisi right wing back kanan, itu hanya pindahin bola, tarik kiri, dia crossing, ada 2 kali crossingnya bagus, crossingnya berbaik, cuman nggak ada target man yang menyambut gitu. Sangat disayangkan sekali. Seharusnya
Tom Haye dalam situasi seperti ini itu dimainkan oleh Sintayong dari babak pertama gitu. Kelihatan sekali ketika benar-benar ada leader, ada kaisar lini tengah lah. Bang Cina sendiri pun juga menghitung langkah untuk mau berpikir gitu, untuk kalau mau mengepres, mengambil bola gitu, langsung mau sembarang, orang cuman langsung buang beng, langsung buang beng, langsung buang beng. Ya benar-benar udah, apalagi pas udah unggul ya udah kita bertahan aja gitu kan. Sayang banget kita harus kehilangan poin, sayang banget kita harus nggak mendapatkan poin di Cina, walaupun benar-benar gue yakin itu semestinya bisa, namun ya inilah sepak bola, inilah drama sepak bola. Harus dinikmati sama pencinta sepak bola Indonesia ya. STY melakukan kesalahan, tetapi kalau untuk out, gua rasa enggak, itu statement gua, sob. Kita masih harus percaya dengan STY, karena dari peringkat 170-an berapa dia menaikkan kita peringkat ke 120 berapa sekarang, 127 kan. Terus dia memberikan lagi, kita juga belum pasti tersingkir dari grup ini gitu. Kita masih ada kesempatan peluang lolos di 3-4 gitu. Toh kemarin kan semuanya seri, Jepang, Australia seri, terus Bahrain, Arab juga seri, semuanya mengalami hasil ini seri, dan kita kalah dari Cina dan kita masih di posisi 5 gitu. Selisih gol kita masih menang selisih gol kok dari Cina, bahkan dari Bahrain kita masih menang selisih gol juga. Ayo timnas Indonesia, King Indonesia masih bangkit, dan buat kalian, buat gua, buat pencinta sepak bola Indonesia semua, dukung terus, support terus King Indo kita. Sekian kontennya Nunuy. Sampai ketemu lagi di konten-konten serunya sepak bola selanjutnya. See you and bye-bye. Jaga kesehatan. Bravo King Indo.